Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Bapak-bapak, rekan-rekan semua yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat bisa dibangunkan dari tidur, meskipun tidurnya larut malam. Alhamdulillah, ini merupakan nikmat yang sangat besar sehingga ada kesempatan lagi kita untuk beribadah kepada Allah, ada kesempatan lagi untuk istiqamah sesuai yang disampaikan oleh Ustaz Yusuf tadi malam. Makanya salah satu indikator seorang muslim itu dikatakan yang terbaik adalah khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik dari kalian adalah yang umurnya panjang lagi baik amalannya. Maka alhamdulillah Allah tambahkan umur kita dan menjadikan umur-umur kita itu berguna untuk kita menambahkan pundi-pundi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak lupa marilah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau kita bersolawat kepada beliau, maka Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali. Dan kedudukan seorang muslim yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling banyak bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau, aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum sholawatan alayya. Yang paling dekat kedudukan salah seorang di antara kalian adalah di hari kiamat nanti, yaitu orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Maka semoga salawat dan salam ini senantiasa tercurahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau sampai hari kiamat nanti. Rekan-rekan semua, teman-teman relawan ya, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dari banyak nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita adalah, tadi malam saya mengingat Ustaz Yusuf menyampaikan kaidah pertama dari istiqamah itu adalah minnatun ilahiyah, ya, yaitu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqamah itu adalah anugerah pemberian murni dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa dibayangkan, Pak, dari miliaran manusia di muka bumi ini Allah memilih kita. Allah memilih kita yang mendapatkan hidayah Islam. Allah memilih kita yang mendapatkan hidayah sunnah. Allah memilih kita untuk bisa berguna bagi orang lain dengan menjadi relawan, ya. Maka itu adalah nikmat yang sangat besar yang tidak diberikan kepada orang yang paling kaya, tidak diberikan kepada orang yang paling tampan, orang yang paling terkenal, ya, tidak, tapi diberikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih, dan itu alhamdulillah Allah menjadikan kita termasuk bagian-bagian darinya. Makanya apa yang dikatakan oleh penduduk surga ketika masuk ke dalam surga adalah alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah ini kepada kami. Kalau bukan karena hidayah Allah, kita tidak akan bisa masuk surga. Kalau bukan karena hidayah Allah, kita tidak bisa bangun sholat subuh. Kalau bukan karena hidayah Allah, kita tidak bisa mengaji, tidak bisa bersedekah, tidak bisa berkumpul dengan saudara-saudara kita. Kemudian setelah Allah berikan nikmat hidayah, nikmat sunnah, dan nikmat yang lebih besar dari itu juga, atau termasuk nikmat yang sangat besar adalah nikmat
dipertemukan dengan saudara-saudara yang baik, dengan teman-teman yang baik. Kemudian Allah rekatkan hati kita. Allah rekatkan hati kita. Makanya berkumpul dengan teman-teman soleh ini merupakan nikmat. Merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang tahu ayatnya atau dalilnya bahwasanya persaudaraan sesama muslim itu adalah nikmat? Pak Dadang mungkin tahu. Lupa mungkin. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran, tapi saya lupa ayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Konteks ayat ini itu membahas tentang orang-orang Ansor saat itu. Yang mana kebiasaan orang Ansor, orang yang di Madinah itu sebelum datangnya Nabi, mereka berperang terus ya, antara dua suku. Ada yang ingat dua suku ini kenapa? Suku Aus dan Khazraj. Itu berperang ratusan tahun. Ya. Sudah ribuan, puluhan ribu korbannya. Dan itu terus perang berkecamuk. Sampai akhirnya datang Nabi SAW, datang Islam, maka Allah mengingatkan orang-orang Ansar, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Id kuntum a'da, ketika kalian itu bermusuhan terus. Fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah menyatukan hati-hati kalian. Kemudian Allah menyatukan hati-hati kalian. Maka yang menjadikan kita ini bersaudara se-Islam itu adalah karena Allah menyatukan hati-hati kita. Ada yang mungkin asalnya dari Kertosono, ya, dari Pare, dari Kediri, dari Tulungagung, tapi Allah satukan hati kita. Dan itu adalah nikmat yang mungkin sedikit dari kaum muslimin yang menyadarinya dan mensyukurinya. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka kalian dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini menjadi saudara-saudara seiman. Ini kalau kita sadari, ini nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melihat kaum muslimin di luar meskipun sama-sama Islam, ya, tapi hanya karena berbeda, ini yang supporter bola warna biru, ini supporter bola warna merah, bermusuhan. Ya. Yang oranye dengan yang biru, akhirnya ada bunuh-bunuhan. Na'udzubillah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat, yaitu memiliki saudara-saudara Islam. Yang kita sebut sebagai ukhuwah Islamiyah. Maka ini tadi, sehingga memiliki saudara-saudara seiman itu merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertanyaannya muncul, bagaimana kita menjaga, bagaimana kita mensyukuri nikmat persaudaraan ini? Bagaimana kita mensyukuri nikmat ukhuwah ini? Pak Arif mungkin tahu sebagai ketua panitia, gimana Pak? Mensyukuri nikmat ukhuwah seperti ini. Maka salah satu atau cara mensyukuri nikmat ukhuwah ini ada dua, Pak. Dua cara ini, yang pertama adalah cara yang aktif. Dan yang kedua adalah cara yang pasif. Cara yang aktif adalah berusaha merekatkan ukhuwah Islamiyah. Dan cara yang pasif adalah berusaha menghindari hal-hal yang bisa meretakkan hubungan ukhuwah Islamiyah. Jadi yang pertama aktif, kita melakukan sesuatu, melakukan hal itu bisa merekatkan hubungan persaudaraan kita. Sedangkan yang kedua adalah hal yang pasif, yang kita harus meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, bahkan bisa menghancurkan hubungan persaudaraan kita. Ini yang kedua. Maka yang pertama adalah berusaha, ya, membangun atau melakukan hal-hal yang bisa merekatkan hubungan persaudaraan kita. Dan yang kedua adalah menjauhi perbuatan-perbuatan yang bisa menghancurkan hubungan persaudaraan kita. Dan dari hal-hal yang bisa merekatkan hubungan persaudaraan kita, yang pertama adalah memperbanyak
senyum ketika bertemu dengan saudaranya. Gigi seorang muslim itu bukan aurat ya. Jadi jangan ditutup-tutupi, Pak. Kalau seorang muslim bertemu dengan muslim lainnya, ya dibuka itu giginya. Ya. Karena gigi bukan aurat. Ya. Kalau aurat ditutupi nanti. Seorang muslimah dengan muslimah yang lain, maka dibuka, tersenyum. Gitu. Dan kita sudah hafal insya Allah dari hadis Nabi SAW, wa tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Dan senyummu kepada saudaramu itu adalah merupakan sedekah. Kita nggak punya uang, nggak punya apa-apa, tapi tetap bisa sedekah, senyum. Pak Arif bertemu dengan teman-temannya, tersenyum. Gitu. Jangan merengut terus mikir acara ini. Maka yang pertama adalah dengan tersenyum. Yang kedua, apa yang kedua kira-kira Pak? Untuk merekatkan hubungan persaudaraan ukhuwah, salam. Ketika bertemu, mengucapkan salam. Rasulullah mengatakan, afsus salam, wa at'imut ta'am, wa sallu bin nasi wan nasu, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bis salam. Afsus salam, sebarkanlah salam. Salam ini termasuk ibadah sunnah yang lebih afdal daripada ibadah wajib, Pak. Karena yang memulai salam niku hukumnya apa? Sunnah. Sedangkan yang membalas salam niku hukumnya wajib. Tapi sunnah di sini lebih besar pahalanya. Karena dia memulai ibadah yang akhirnya memunculkan ibadah wajib setelahnya. Jadi mulai salam. Assalamualaikum. Kemudian yang ketiga adalah sapa. 3S jadinya. Senyum, salam, sapa nanti. Yang ketiga salaman, salaman, sapa, menyapa saudaranya, menyapa via WA, menyapa via status WA, silahkan, nggak apa-apa. Karena itu bisa mempererat hubungan ukhuwah Islamiyah. Kemudian apa lagi? Menolong, tolong menolong. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Kemudian selain tolong menolong apa, Pak? Menghutangi. Menghutangi itu termasuk hal-hal yang merekatkan ukhuwah. Leres nggih Pak Arif nggih? Insyaallah. Karena menghutangi itu termasuk merekatkan ukhuwah, tapi juga ingat membayar hutang itu juga termasuk kewajiban, dan itu merekatkan ukhuwah. Karena kalau hanya menghutangi tapi yang dihutangi tidak membayar, itu bisa menghancurkan ukhuwah Islamiyah. Jadi harus ada menghutangi dan membayar hutang. Kemudian mendoakan saudara muslim fi dhahril ghaib, maka akan ada malaikat mengatakan amin walaka bimithli, mendoakan saudaranya. Dan hal-hal yang lainnya yang bisa mendukung ukhuwah Islamiyah kita, ya. Dan itu akan sangat bermanfaat memiliki teman, yang teman itu adalah teman yang soleh, bermanfaat di dunia dan bermanfaat di akhirat. Karena manfaat di dunia dia menolong kita, Mas. Ya. Manfaat di dunia dia mendoakan kita, sedangkan manfaat di akhirat, insya Allah teman yang soleh ini bisa memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau punya teman yang soleh, pegang erat-erat. Ya. Dijaga, disyukuri memiliki teman yang soleh seperti Pak Arif. Ya. Insya Allah. Kemudian yang kedua, dalam rangka untuk mencegah, ya, agar hubungan ukhuwah Islamiyah ini tidak bercerai-berai, tidak pecah, maka telah disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Muslim, apa saja hal-hal yang perlu kita hindari sehingga hubungan ukhuwah kita ini tidak bercerai-berai. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tahasadu. Yang pertama,
yang menjadi sebab ukhuwah Islamiyah itu hancur adalah perbuatan hasad. Perbuatan hasad. Hasad niku napa Pak Arif? Hasad. Kakek hafalan lali Pak Arif. Hasad itu adalah perbuatan dengki, Pak. Dengki. Kemudian yang kedua, wala tanajashu. Kata Rasulullah, dan janganlah kalian berbuat najas. Najas itu pengertian secara bahasa. Etimologinya itu adalah provokasi. Pengertian najas. Secara istilahnya apa? Terminologinya ya, adalah memprovokasi orang lain untuk membeli barang yang merugikan pembeli. Memprovokasi orang lain untuk membeli barang yang merugikan pembeli tersebut. Nanti kita jelaskan lagi. Kemudian yang ketiga yang dilarang oleh Nabi SAW adalah wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling bermusuhan. Janganlah kalian saling bermusuhan. Kemudian yang keempat adalah wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membuang muka. Paham ya, membuang muka nih. Ketika bertemu malah melengos ya. Kemudian yang kelima, wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah salah seorang dari kalian menjual di atas penjualan orang lain. Kemudian beliau mengatakan wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al muslimu akhul muslim, kata Nabi SAW, seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lain. La yadlimuhu, tidak boleh berbuat zalim. Wala yakhdhuluhu, tidak boleh meninggalkan seorang muslim sendirian. Wala yahkiruhu, tidak boleh merendahkan seorang muslim. Kemudian beliau mengatakan at-taqwa hahuna. Beliau memberikan isyarat takwa itu di sini 3 kali. Takwa itu di sini, takwa itu di sini di dalam hatinya. Bihasbi imri'in minasyarri ayyahkira akhahul muslim. Maka cukuplah seseorang itu dikatakan melakukan keburukan dengan merendahkan saudara muslim yang lain. Kullu muslim alal muslimi haramun. Maka ingat, setiap muslim dengan muslim yang lain itu haram. Apa yang haram? Damuhu, darahnya. Kemudian wa maluhu, dan hartanya, wa irduhu, dan juga harga dirinya atau kehormatannya. Maka ini diantara hadis yang membahas tentang hal-hal yang dilarang oleh Nabi SAW yang berpotensi untuk memecahkan ukhuwah Islamiyah. Yang itu kita diperintahkan untuk menjaganya, karena ukhuwah tadi kita sebutkan merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama adalah wala tahasadu. Janganlah kalian berbuat dengki sesama saudara kalian. Dan pengertian dengki adalah seseorang mengharapkan hilangnya kenikmatan pada diri orang lain. Seseorang yang mengharapkan hilangnya kenikmatan pada diri orang lain. Misal, Pak, tetangga jenengan nikah lagi. Tapi karena jenengan itu hasad, dengki, maka berharap agar pernikahannya ini gagal misalnya. Itu perbuatan dengki di dalam diri seorang manusia. Dan dengki itu bisa terjadi pada masalah duniawi dan masalah ukhrawi. Dengki itu bisa dalam masalah duniawi dan masalah ukhrawi. Misal kita melihat saudara kita ini rajin ke masjid, kajian, soh pertama, kalau relawan sering ikut serta, maka muncul tiba-tiba dalam hatinya itu dengki. Karena sebenarnya pengen seperti dia tapi nggak mampu gitu loh. Akhirnya dia berharap agar orang ini jatuh sakit, nggak bisa lagi ke masjid, nggak bisa lagi soh pertama, nggak bisa lagi ikut relawan, agar citra dia di tengah masyarakat itu
turun atau menjadi buruk. Dan itu adalah perbuatan dengki. Dan dengki itu sungguh menyakitkan, maksudnya, karena dia melihat kenikmatan orang lain dan dia berharap kenikmatan tersebut pada dirinya, dan dia mengharapkan nikmat itu hilang dari saudaranya. Maka berhati-hati dari perbuatan dengki. Dan salah satu cara untuk menghilangkan kedengkian ini adalah dengan kita meyakini bahwasannya rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan itu sudah cukup. Bahkan tidak akan mati seorang hamba sampai rizkinya itu terpenuhi pada dirinya. Maka dia harus qanaah, ya, merasa cukup dengan apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada juga dengki yang diperbolehkan, yang disebut sebagai, kalau tadi hasad tidak boleh, yang boleh apa Pak? Pak Arif, apa Pak Arif yang dibolehkan Pak Arif? Yang diperbolehkan adalah ghibthah. Yang diperbolehkan adalah ghibthah. Dan ghibthah itu adalah seseorang, saya duduk bawahnya, adalah seseorang berharap kenikmatan orang lain tanpa mengharapkan hilangnya nikmat itu pada diri orang lain atau saudaranya. Dan itu dalam hadis Nabi SAW, la hasada illa fisnatan. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal. Yaitu orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan harta dan dia gunakan harta itu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita boleh mengharapkan seandainya kalau saya memiliki harta itu, maka akan saya gunakan untuk beramal soleh. Maka dalam hadis lain Rasulullah katakan, inna dunya li arba'ati nafar. Dunia itu untuk 4 orang. Orang yang pertama adalah orang yang Allah berikan harta dan berikan ilmu, sehingga dia jadikan harta itu untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah orang yang Allah berikan ilmu tapi tidak diberikan harta, Pak. Maka dia pun berkata, kalau seandainya aku memiliki harta yang dimiliki oleh orang tersebut, akan aku gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah, fahuma fi ajrihima sawa. Maka 2 orang itu pahalanya sama. 2 orang tersebut pahalanya sama, yaitu orang kedua dengan orang yang pertama. Maka boleh seseorang berharap kalau seandainya saya memiliki harta ini, saya mau berkurban, saya mau melaksanakan ibadah umroh, saya mau melaksanakan ibadah haji, saya mau nikah lagi, Pak Husnun. Boleh mboten? Boleh nggih, Masya Allah. Niatnya dulu nggih berarti. Maka dengan niat itu pahala keduanya sama. Oleh karena itu juga termasuk pentingnya ibadah hati berupa niat, Maka itu tadi cara untuk menghindari dari hasad. Ya, kita boleh ghibthah, berharap kebaikan. Seandainya saya punya ilmu seperti Ustadz Yusuf, ya, saya akan membuat ceramah potongan-potongan pendek kemudian saya sebarkan misalnya. Seandainya saya bisa memahami teks bahasa Arab, saya buat status-status yang bermanfaat bagi orang lain, maka dengan niat yang sungguh-sungguh, niat yang benar, mereka mendapatkan pahala yang sama. Tapi kadang niat itu diuji, Pak. Jenengan sudah niat seperti itu, maka Allah jadikan jenengan memiliki kemampuan itu. Apakah jenengan sungguh-sungguh untuk merealisasikan niat Anda, atau itu hanya sekedar angan-angan belaka. Maka niat itu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah wala tanajashu, yaitu larangan berbuat najas. Najas itu adalah seperti seorang, kita ambil contoh si A, si B, dan si C. Si A adalah penjual, dan si B adalah pembeli. Kemudian si B ini membeli barang dari si A. Membeli barang dari si A, misalnya harganya harusnya 500.000, Pak. Lagi lihat-lihat barang, tiba-tiba datang si C, Pak. Si C datang provokasi kepada si B.
Udah antum beli aja barang ini. Ini barangnya Masya Allah bagus ya. Barangnya KW, kok KW apa? Ori, ya. Barangnya asli. Udah antum nggak perlu ragu lagi. Antum bandingin harga-harga yang lain, ini paling murah, paling bagus. Akhirnya si B pun jadi membeli, Pak, barangnya dari si A. Ketika barangnya dibawa pulang, ya, kemudian dilihat oleh anak-anaknya atau oleh keluarganya, baru tahu ternyata barang yang dia beli adalah barang KW. Yang seharusnya dia bisa beli dengan harga yang lebih rendah, 200.000 atau 300.000. Maka perbuatan si C inilah yang disebut dengan najas. Dan itu berpotensi untuk merusak ukhuwah Islam. Persaudaraan kaum muslimin. Kira-kira si C ini motifnya apa, Pak? Ada dua. Bisa jadi si C ini motifnya mendapatkan fee dari si A. Biar barangnya itu laku. Nah itu makanya hati-hati dengan ada pekerjaan, Pak. Pekerjaan mungkin jenengan sebagian tahu nggih. Itu komen di Tokped atau di Shopee, komen barang-barang ini bagus padahal belum pernah beli. Belum pernah nyoba. Bahkan ada dia jasanya seperti itu, jasa untuk komen memberikan rating 5 seperti itu. Bahkan memberikan ratingnya itu di alamat Google Map-nya. Itu ada jasa seperti itu dan itu yang disebut sebagai najas. Karena dia nggak pernah mendapatkan barang itu, nggak pernah menggunakannya, tapi dia berkomentar, memberikan rating, seakan-akan dia sudah mengerti barangnya. Itu najas. Akhirnya kan yang membeli tadi kecewa, ternyata barangnya tidak sesuai yang diceritakan. Itu disebut najas. Atau motif yang kedua, dia tidak mendapatkan fee, Pak. Hanya saja mungkin karena dendam pribadinya, dia tidak pengen orang itu mendapatkan kebaikan, dapat barang bagus, harga murah kok penak men. Ya. Maka dia pun melakukan najas tadi. Dan itu yang dilarang di dalam agama. Perbuatan najas. Kemudian yang ketiga tadi apa? Wala tabaghadu. Dan janganlah kalian saling membenci, bermusuhan. Selera itu boleh berbeda, tapi jangan bermusuhan. Para ulama menjelaskan makna wala tabaghadu itu adalah dan janganlah melakukan hal-hal yang berpotensi menimbulkan kebencian. Seperti fanatisme, fanatik klub bola, udah itu, Pak. Perang-perang itu nantinya. Fanatik kesukuan. Antara suku berperang akhirnya. Maka fanatisme itu menimbulkan kebencian. Makanya di beberapa pondok itu dilarang tanding bola itu, Pak. Karena khawatirnya itu ada fanatisme antara santri. Ya, apalagi kalau santrinya yang diadu itu antara misalnya dari Jakarta, yang Jakarta semua, Jawa Timur semua, wah itu menimbulkan kebencian. Dicampur misalnya nggak apa-apa. Maka yang ketiga adalah wala tabaghadu. Dan janganlah kalian saling membenci. Yaitu, dan membenci salah satu sebabnya adalah karena fanatik kepada golongan, fanatik kepada makanan, apakah bubur diaduk atau tidak, jangan sampai menimbulkan kebencian. Fanatik kepada klub bola itu berbahaya. Kemudian yang keempat adalah wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membuang muka. Jadi kalau bertemu ya senyum, ya tadi Pak 3S atau 4S nih, senyum, salam, sapa, salaman gitu loh. Kalau punya hutang ditagih, Pak Arif ya. Jadi 4S ya. Jangan kalau ketemu langsung buang muka. Dan ini Masya Allah, tidak hanya menjangkiti orang-orang awam. Ini bahkan menjangkiti teman-teman, ya, para ikhwah yang sudah lama mengaji, sudah lama menuntut ilmu itu terkadang ya, terjangkiti dengan penyakit ini, yaitu tabaghadu atau membuang muka. Tadabaru, ya, saling membuang muka. Bahkan
Nabi SAW juga mengatakan la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fauqa salasi ayyam. Tidak halal bagi seorang muslim menghajar, mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari. Ketemu nggak diajak salam. Sebelumnya padahal akur saja, Pak. Hanya karena masalah sepele, ya, beda pendapat, beda rujukan ustadznya, itu sudah menjadikan tada baru. Ya. Maka kalau kita diperlakukan seperti itu, jangan dibalas dengan perlakuan yang sama. Dibuat santai saja, kita tetap salaman, ya, tetap menyapa, ya, tetap mengucapkan salam, tetap mendoakan. Itu yang keempat. Ya. Kemudian yang kelima adalah wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Dan janganlah salah seorang dari kalian menjual di atas penjualan orang lain. Dan ilustrasinya ini kita ambil contoh tadi si A, si B, dan si C lagi, Pak. Lagi-lagi mereka ini. Ya. Misalnya si A, ya, membeli barang atau menjual barang kepada si B. Kemudian si B ini sudah melakukan transaksi, sudah melakukan akad perjanjian, akan membeli. Ya. Misalnya harga barangnya itu 1 juta. Ya. Maka tiba-tiba datanglah si C. Si C ini bukan seperti yang tadi, najas tadi, memprovokasi bukan. Tapi si C menawarkan barang yang sama dengan yang dimiliki oleh si A. Pak, saya punya barang yang sama, harganya lebih murah. 750.000. Itu kalau kita pelanggannya jelas milih yang lebih murah, Pak. Wah, ini barangnya lebih murah. Padahal kita sudah akad perjanjian jual beli dengan si A. Ya. Maka ini disebut menjual di atas penjualan orang lain. Dan ini dilarang oleh Nabi SAW karena berpotensi menyebabkan perpecahan pada umat Islam. Makanya dulu di zaman Umar itu, ya, nggak boleh sembarangan orang itu jual beli di pasar. Tidak boleh bagi setiap orang, ya, sembarang orang untuk berjualan di pasar. Yang boleh jualan hanya orang-orang yang sudah khatam muamalah maliyah, ya, yang sudah mengerti tentang fikih jual beli. Itu kalau diterapkan di Indonesia gimana, Pak? Masya Allah. Nggak situ bakulan, ya, kita sinahu. Tapi itu bagus, ya, kalau diterapkan. Sehingga tidak terjadi kedzaliman, tidak terjadi gharar, tidak terjadi kecurangan di pasar-pasar kaum muslimin. Nah itu wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Kemudian firman Allah sabda Nabi SAW, wa kunu ibadallahi ikhwana. Maka jadilah kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang saling bersaudara. Ya. Dan bersaudara, kita mengalah dengan saudara kita. Kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan saudara kita, itu merupakan ibadah yang agung. Ya. Ibadah yang memiliki pahala yang besar. Dan mungkin salah satu juga kaidah istiqomah itu adalah dengan memiliki teman-teman yang sama Ustadz Yusuf. Maka menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang saling bersaudara. Dan tadi dengan dua cara yang aktif dan cara yang pasif. Aktif kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada saudara kita, dan yang pasif adalah menghindari keburukan-keburukan, ya, perbuatan-perbuatan yang berpotensi untuk memecah belah kerukunan kaum muslimin. Kemudian al-muslimu akhul muslim, maka seorang muslim itu saudara muslim yang lain. Bahkan ikatan ukhuwah Islamiyah itu terkadang lebih kuat, Pak, daripada hubungan darah. Dan itu Masya Allah mungkin kita rasakan, ya, ketika kita menjadi relawan, ya, ketika kita menolong orang lain, maka hubungan ukhuwah Islamiyah ini lebih besar daripada hubungan kekerabatan saudara sedarah. Hubungan kekerabatan kalau orang tua sudah meninggal itu kadang semakin renggang, semakin jauh. Yang dibahas hanya warisan saja ketika kumpul. Tahlilan orang tua, na'udzubillah. Maka
hubungan atas dasar Islam ini yang menjadi penguat dari hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadikan landasan kita berteman, bersaudara itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena memang saudara kita ini sudah ngaji misalnya. Saudara kita ini sudah istiqomah di dalam agamanya sehingga kita berharap agar kebaikan-kebaikan pada saudara kita itu menular kepada diri kita. Kemudian la yadlimuhu, ya, jangan mendolimi saudara-saudara muslim baik secara verbal dengan ucapan atau yang sekarang sering terjadi secara tulisan dengan komen-komen di media sosial yang menyakiti saudara muslim kita. Hukum asal muamalah seorang muslim dengan muslim yang lain itu adalah husnudzon, dibangun di atas berbaik sangka. Dibangun di atas berbaik sangka. Kita mendapati saudara kita yang biasa ke masjid kok nggak ke masjid. Itu yang didahulukan adalah husnudzon. Berikan udzur kepada saudara kita. Oh mungkin tadi malam lembur, ya, sehingga tidak bisa bangun subuh untuk sholat berjamaah. Kok saudara ini nggak ikut relawan? Oh mungkin sedang sibuk karena ma'isyahnya sedang kesulitan, ya, sehingga butuh untuk bekerja lebih lagi, ya, dengan lembur dan yang lain sebagainya. Bangun mindset kita kepada saudara kita itu adalah husnudzon, berbaik sangka, memberikan udzur yang sebanyak-banyaknya. Karena kalau kita di posisi orang seperti itu, kita juga berharap saudara kita itu memberikan apa, Pak? Memberikan udzur, kan kita pengen ya kalau kita itu mungkin pas kondisi tidak bisa ke masjid, tidak bisa ikut ngaji, tidak bisa ikut jadi relawan, teman-teman kita, saudara-saudara kita itu mengerti, oh sedang kesusahan misalnya, atau sedang ada urusan-urusan yang lain. Maka la yadlimuhu, jangan mendoliminya. Wala yakhdhuluhu, dan jangan meninggalkannya. Makanya Nabi mengatakan unsur akhaka dzaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu dalam kondisi dia berbuat zalim atau dia didolimi. Maka sahabat heran, ya Rasulullah, kalau orang yang didolimi ya jelas kita akan menolongnya. Tapi bagaimana menolong saudara kita yang berbuat zalim? Caranya adalah dengan mengingatkannya. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Diingatkan ini perbuatan zalim, ini nggak boleh. Ya. Meskipun kalau kita nanti dirasani, ya, kita dikucilkan nggak masalah. Toh yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wala yahqiruhu, dan jangan merendahkan seorang muslim yang lain hanya karena beda status, hanya karena beda kekayaan misalnya, maka tidak boleh seorang muslim merendahkan muslim yang lain. Kemudian at-taqwa hahuna, Nabi mengatakan ketakwaan di dalam hati, ya. Bukan secara madhar, tapi ketakwaan itu adalah yang penting di dalam hati. Sebagaimana kaidah istiqomah yang keberapa kemarin? Ketiga, ya. Istiqomah itu asalnya adalah di dalam hati. Maka selama hati seorang mukmin itu istiqomah, karena dikatakan oleh Ustaz Yusuf tadi malam apa? Bahwasannya hati itu adalah raja. Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb. Karena di dalam tubuh manusia ada segumpal daging, kalau baik maka baik semuanya, kalau buruk maka akan buruk semuanya. Dan itu adalah hati manusia. Bahkan Allah itu juga melihat hati kita dulu, Pak, sebelum amalan kita. Rasulullah mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada rupa kalian, Allah tidak melihat kepada badan kalian, tapi Allah melihat kepada hati kalian, kemudian kepada amalan-amalan kalian. Makanya ada kaidah para ulama itu adalah niyatul mukmin ablagu min amalih. Niat seorang mukmin itu lebih cepat sampai kepada Allah daripada amalannya. Kita sudah niat misalnya nanti mau pulang, ya, bersedekah atau melakukan kebaikan, pahalanya sudah sampai duluan sebelum kita melakukannya. Karena tadi niyatul mukmin ablagu min amalihi. Kemudian bihasbi imri'in minasyari ayyahkira akhahul muslim. Maka cukuplah seorang itu dikatakan melakukan perbuatan dosa, keburukan, kemaksiatan ketika merendahkan orang lain.
Ini maksudnya, Pak, merendahkan di sini baru berpikiran. Gitu. Jadi kadang kan kita menilai orang itu dari pakaian, dari luarnya. Maka ketika itu saja sudah muncul di benak kita, itu adalah keburukan. Segera di-cut. Segera kita husnudon. Oh, mungkin orang itu meskipun pakaiannya seperti itu, tapi kalau malam dia sholat tahajud. Kalau sendirian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu muslimin ala muslimin haram. Maka ingat, setiap muslim itu haram. Darahnya, hartanya, dan juga kehormatannya. Kalau darahnya jelas tidak boleh ditumpahkan. Ya. Kalau hartanya jelas tidak boleh diambil dengan kecurangan, dengan kedoliman. Dan yang terakhir adalah kehormatannya tidak boleh dinodai. Biasanya dinodai itu dengan ghibah. Tidak boleh dibicarakan di belakangnya karena kita sendiri itu juga tidak ingin dibicarakan oleh orang lain, keburukan kita. Dan kaedahnya berlaku kama tadinu tudanu. Sebagaimana engkau memperlakukan orang lain, maka begitulah orang lain akan memperlakukan dirimu. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah Pak Arif sudah memberikan kode untuk mengakhiri karena sudah mau syuruk. Semoga sedikit yang bisa kita pelajari bersama ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan ingat yang diminta oleh Nabi SAW adalah ilman nafi'an, bukan hanya wawasan, bukan hanya sebagai hafalan. Jadi semoga ilmu sedikit yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.